Halo, selamat malam. Nama saya Timothy Mulyajana, NIM A112021138887. Saya di sini akan mempresentasikan tentang simulasi ujian Data Science Associate, dimulai dari step pengumpulan data. Di sini saya mendownload data dari link yang diberikan, lalu saya masukkan ke drive saya. Ini datanya, saya panggil pakai Google Drive, library Drive. Ini specify datanya, lalu saya cek metadata, informasi tentang datanya dengan melihat ini post operative names. Di sini ada attribute information, lalu saya masukkan ke sini semua ke dalam list, lalu saya baca baca datanya menggunakan library pandas. Ini isinya. Lalu saya cek unique value dari setiap fitur. Ada beberapa yang typo, sini nanti saya bersihkan. Lalu ada step validasi data. Step ketiga validasi data. Saya cek informasinya. Sini bisa dilihat bahwa beberapa itu memiliki kosong. Bisa lihat perbedaannya di sini, dan mayoritas itu merupakan objek. Lalu saya cek lagi yang kosong. Ini beberapa fitur ada memiliki jumlah data yang kosong. Lalu cek duplikat, tidak ada. Lalu saya cek label yang berada dalam target fitur saya atau fitur yang paling terakhir. Di sini bisa lihat ini decision, berarti ini mengindikasikan bahwa itu merupakan target fiturnya. Dicek di sini bahwa labelnya ada yang duplikat, berarti belum bersih ya. Lalu saya menentukan objek data tadi, target fiturnya ADM DCS, decision atau keputusan sini. Merupakan decision atau keputusan, ini target fiturnya. Lalu kolom fiturnya itu terdiri dari target fitur minus patient number yang nantinya nggak akan dipakai. Nah, di sini saya pada step membersihkan data, saya membuang patient number-nya tadi. Lalu tadi merapikan label pada target fiturnya nih. Tapi karena ini bisa dilihat bahwa A itu sebetulnya harusnya 64 ya di sini. Tapi ini cuma 63. Jadi saya nantinya menggunakan imputasi buat mengisi kekosongan tersebut. Nah, di sini tadi ada beberapa yang typo. Habis itu saya bersihkan dengan ini, jadi staple 1 jadi staple 2 jadi staple juga. Jadi typo-typonya saya bersihkan seperti mid 1 ini. Lalu saya menggunakan label encoding manual. Saya sebetulnya sudah mencoba ordinal encoding di sini. Jadi di percobaan sebelumnya saya menggunakan ordinal encoder untuk merubah semuanya. Cuman untuk memastikan bahwa setiap tingkatan low, mid, high itu terkonversi secara baik, saya memutuskan untuk label encode semuanya secara manual. Karena jika saya hanya menggunakan label ordinal encoder, itu belum tentu hasilnya itu sesuai ya. Mungkin jadi kayak high
0 dan low malah jadi 2 nilainya. Jadi saya hanya ingin menghindari itu saja. Nih, ini hasilnya. Lalu saya perform imputasi untuk mengisi yang tadi data-data kosong tadi menggunakan mice, algoritma mice menggunakan iterative inputer. Lalu ya hasilnya itu karena itu belum perfect, jadi kan ini float number kan, jadi hasilnya itu di belakang koma pasti tidak nol, maka saya harus membulatkan hasilnya itu dan merubah data type-nya itu jadi float 4. Ini saya melihat aja tadi beberapa tadi saya mengalami masalah di serve feed column serve STPL step surface temperature stability surface temperature. Nah, ini di sini itu ada beberapa bagian yang jadi serve STPL itu kalau nggak salah dia tuh punya beberapa bagian yang tidak bisa dikonversi, jadi kalau saya konversikan lagi itu ke ini bagian ini yang data yang udah diimputasi itu, jadi saya reverse label encode-nya, jadi balik ke sini lagi. Kalau jadi kayak gini tuh dia serve STPL itu aslinya tidak ada yang ini mode stable, makanya saya cek aja di sini yang nilainya itu titik 1.1.0 itu menandakan mode stable yang aslinya tidak ada. Waktu di sini serve stable itu tidak, waktu saya encode itu memang tidak ada nih 2 dan 0. Jadi 1.0 itu tidak ada aslinya. Maka ini nanti tidak dipakai ya. Buat setelah saya reverse itu cuma buat ngecek aja tadi. Nah, ini waktu konstruksi data saya ngecek distribusinya. Karena nggak bisa pakai nominal, saya lanjutin pakai numerical yang tadi, numerical data frame. Nah, ini distribusi datanya. Kalau ini heat mapnya, bisa dilihat ini korelasinya banyak yang tidak memiliki korelasi yang kuat antara satu dan lainnya. Bahkan yang minus pun itu yang punya korelasi negatif itu tidak banyak. Soalnya kalau biasanya itu dianggap korelasi negatifnya itu kuat, itu biasanya di bawah minus 0,5. Kalau yang positif kuat itu biasanya di atas 0,5. Tapi di sini nggak ada yang di atas atau di bawah minus 0,5. Di atas 0,5 atau di bawah minus 0,5. Lalu saat menentukan label data, ini X tadi ya, fitur kolomnya sudah dispesifikasi, tinggal dipanggil aja. Maka X itu tadi data frame dengan kolom-kolom tertentu. Nah, kalau Y yang tadi data frame tapi yang cuman kolom ini ATM DCS. Jadi dia berarti hitungannya series, pandai series. Lalu saya split datanya jadi 0, split. Setelah saya split, saya define model decision tree classifier. Habis itu saya fit modelnya dengan training data. Setelah saya prediksi untuk evaluasi, maka didapat nilai segini. Testing accuracy-nya itu 0,55, precision-nya
0,64, recall-nya 0,5, advance score-nya 0,959. Ini sangat kurang ya, tapi kalau dilihat itu saya nyoba pakai model saya sebelumnya. Model saya sebelumnya dapat sampai 0,6, tapi ini tidak baik soalnya karena data saya waktu itu tidak benar-benar bersih. Jadi yang ini versi terbaru, datanya itu bersih, lebih bersih dan mendapatkan nilai yang lebih kurang. Ini bisa dilihat di conversion matrix-nya. Kalau untuk data yang healthcare berhubungan dengan kesehatan, biasanya saya menghindari ini false positive. Tapi di sini ada 3. Lalu ada optimisasi ya. Pada saat optimisasi, saya pakai Optuna. Optuna dengan N trials 200 kali. Sebetulnya bisa dikurangin. Jadi cuma sampai kita melihat sini ya. Ini perubahannya ada di sini 0,5. Jadi udah sebetulnya cuma butuh 22 sekitar ya di bawah, intinya di bawah 50 trial untuk dapatkan parameter tuning yang terbaik. Ini cek max step 1 sampai 64, min snap speed 2 sampai 64, ini min sample lift 1.64. Jadi cek gitu. Dari dengan hyperparameter segini sekian pakai ini yang paling bagus dapat yang berapa. Jadi waktu pakai Optuna saya dapat hyperparameter seperti ini. Max step 11, min sample lift 42, min sample speed 19, random state 42. Ini by default. Dengan ini hyperparameter sekian, saya mendapatkan nilai testing 0,83. Jadi peningkatan lumayan ya. Jadi sekitar 0,25 lebih peningkatannya dibanding yang sebelumnya. Ini 0,5 jadi 0,833. Untuk advance score-nya dapat 0,75. Tapi masih sama untuk false positifnya masih dapat cuma 3. Tapi untuk ini true negatifnya 0. Ini true negatif. Ya, oke. Sekian presentasi dari saya. Jadi optimisasi ini dengan Optuna itu meningkatkan akurasinya yang sebelumnya tadi 0,55 menjadi 0,83. Sekian presentasi dari saya Timothy Mulyajaya, NIM A11 2021 13887. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi dari saya tentang codingan simulasi ujian Data Science Associate. Selamat malam dan terima kasih.